Puji Tuhan, haleluya, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi keluarga besar GBD El Shaddai Magelang. Hari ini kita akan diberkati lagi oleh setiap kebenaran firman Tuhan di dalam Renungan 79. Hari ini kita akan membuka di dalam Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-19. Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan, orang yang sangat cepat marah akan kena denda. Karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah marahnya. Saya memberikan tema renungan hari ini yaitu kendalikan dirimu. Orang yang sangat cepat marah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat arti marah ini di Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertiannya adalah salah satu perasaan emosional yang disebabkan oleh situasi yang tidak menyenangkan. Jadi marah itu adalah salah satu perasaan yang disebabkan oleh situasi yang tidak menyenangkan. Sedangkan orang yang lekas marah adalah mereka yang bukan semata-mata hanya karena situasi, tetapi dari dalam diri mereka sendiri yang kurang atau tidak mengendalikan diri. Kalau kita melihat tadi definisi arti dari marah adalah suatu perasaan emosional dikarenakan disebabkan oleh suatu kondisi atau situasi yang tidak menyenangkan. Nah, tetapi orang yang lekas marah itu tidak hanya semata-mata karena situasi kondisi di sekitarnya yang tidak menyenangkan, tetapi di dalam diri mereka sendiri yang kurang atau tidak mengendalikan diri. Sehingga mereka lekas menjadi marah karena hal-hal yang sepele. Amsal pasal yang ke-25 ayat yang ke-28, firman Tuhan katakan orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang lekas marah itu mereka kurang atau tidak mengendalikan diri. Dan firman Tuhan katakan orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri itu seperti kota yang roboh temboknya. Artinya tidak mempunyai pertahanan. Sehingga mereka jadi cepat marah, mudah marah, lekas marah karena hal-hal yang kecil, hal-hal sepele yang sebenarnya bisa untuk dimaklumi. Tetapi orang yang lekas marah karena mereka seperti diibaratkan seperti kota yang roboh temboknya, tidak memiliki pertahanan, sehingga ada hal-hal sepele, hal-hal kecil, sedikit mereka bisa mudah marah, sangat cepat marah, lekas marah. Orang yang lekas marah, orang yang sangat cepat marah akan kena denda. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang lekas marah itu akan menanggung sendiri akibatnya. Saya membacakannya Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-19 bagian A. Firman Tuhan katakan, biarlah orang yang cepat marah merasakan sendiri akibatnya. Jadi orang yang sangat cepat marah, orang yang mudah sekali marah, orang yang lekas marah itu akan menanggung sendiri akibatnya. Apa akibatnya? Jika mungkin kita lekas marah, kita mudah marah. Di bagian B, Amsal 19 ayat yang ke-19, bagian B, jika engkau menolong dia, engkau hanya menambah kemarahannya. Akibat yang diterima oleh orang yang lekas marah adalah tidak ada orang yang berani mendekati dia. Firman Tuhan katakan orang-orang di sekitar mereka mau menolong itu hanya menambah kemarahannya. Jika kita lekas marah, kita mudah marah, orang di sekitar kita itu menjadi enggan untuk mendekati kita. Enggan untuk dekat-dekat dengan kita, mau membantu kita, tidak lagi mau menolong kita. Karena mereka takut. Mereka takut justru membuat kita semakin marah. Orang yang lekas marah, menerima, menanggung sendiri akibatnya. Mereka dijauhi oleh orang-orang di sekitar. Orang-orang di sekitarnya jadi enggan untuk mendekat.
enggan untuk membantu, enggan untuk menolong karena takut membuat marah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini menasihatkan kepada kita, jangan cepat marah, jangan lekas marah. Ada beberapa ayat firman Tuhan mencatat orang yang lekas marah adalah orang yang bodoh. Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-17, di sana dikatakan, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Ada catatan firman Tuhan di Amsal ini mengatakan bahwa siapa lekas naik darah itu berlaku bodoh. Di dalam Amsal pasal yang ke-14 juga ayat yang ke-29 di sana dikatakan, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohannya. Jadi orang yang lekas marah itu adalah orang yang bodoh. Dan jika itu terus dilakukan, orang itu tidak menyadari kesalahannya, terus lekas marah, terus cepat marah, itu sama aja dia atau mereka membesarkan kebodohannya. Sudah bodoh tapi dibesar-besarkan. Dalam Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-9, firman Tuhan menasihatkan kepada setiap kehidupan kita, janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Jangan lekas-lekas marah. Jika kita terus menjadi orang yang lekas marah, yang mudah marah, yang sangat cepat marah, maka kemarahan itu akan menetap di dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara, saya yakin kita semua yang mendengar renungan hari ini tidak ingin kemarahan itu menetap di dalam hati kita. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-19, firman Tuhan katakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Yakobus menulis untuk semua pembaca suratnya supaya lambat untuk marah atau jangan lekas marah. Nasihat ini ditujukan juga bagi setiap kehidupan kita yang membacanya. Lambatlah untuk marah atau jangan lekas marah, jangan cepat marah, jangan mudah marah. Mengapa kita tidak boleh lekas marah? Di dalam Yakobus pasal yang pertama ini ayat yang ke-20, firman Tuhan katakan, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Mengapa kita tidak boleh lekas marah? Mengapa kita tidak boleh mudah marah? Karena amarah tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Artinya orang yang lekas marah, yang mudah marah, yang dikit-dikit marah, cenderung akan melakukan hal yang tidak benar. Dari mengucapkan perkataan yang tidak benar, perkataan yang jahat, perkataan yang menyakiti orang, sampai bisa melakukan hal-hal yang tidak benar pula. Jadi orang yang marah, yang cepat marah, lekas marah, itu akan cenderung melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Perkataannya menyakitkan, perkataannya jahat, melukai hati orang yang mendengarnya. Bahkan orang yang marah itu juga dapat melakukan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita dinasihatkan oleh kebenaran firman Tuhan, supaya kita tidak mudah marah, jangan lekas marah. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ayat ini di bagian awal mengatakan sebab itu buanglah amarah yang tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Buanglah itu di dalam setiap kehidupan kita. Jangan jadi orang yang lekas marah. Jangan jadi orang yang mudah marah, yang dikit-dikit marah.
Mari kita kendalikan diri kita. Bapak Ibu Saudara, kendalikanlah dirimu. Jangan lekas marah, jangan mudah marah. Kendalikanlah dirimu. Puji nama Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini menasehatkan kembali, mengingatkan kembali untuk setiap kehidupan kita. Jangan lekas marah. Kendalikan dirimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya firman yang kita dengar hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian, dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Kiranya kesaksian yang kita boleh sampaikan itu boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarnya. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala, kita tutup mata kita. Saya rindu berdoa untuk Bapak Ibu Saudara, kiranya firman Tuhan yang kita dengar hari ini, itu kita bisa lakukan, menjadi nasihat untuk setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini. Hamba-Mu berdoa untuk setiap umat-umat Tuhan yang mendengar renungan hari ini. Jadikan kami menjadi umat-umat Tuhan yang dapat mengendalikan diri. Hamba-Mu berdoa umat-umat Tuhan yang mendengarkannya, mereka menjadi umat-umat Tuhan yang dapat mengendalikan diri mereka, dapat mengendalikan perasaan mereka, menjadi umat-umat Tuhan yang tidak lekas marah, menjadi umat-umat Tuhan yang tidak mudah marah, tetapi umat Tuhan yang dapat mengendalikan diri. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap umat-umat-Mu, supaya dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami terima kebenaran firman-Mu. Biarlah kami, keluarga GPD El Shaddai Magelang, menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Engkau, Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan. Engkaulah yang melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.